Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas soal uji kompetensi 6 tentang aritmatika sosial di buku paket kelas 7 yang seperti ini. Nomor 1, tentukan kondisi berikut yang manakah yang merupakan kondisi rugi. Rugi, di mana di sini ada tabel pemasukan sama pengeluaran ya. Berarti rugi itu pengeluarannya itu lebih besar. Jadi rugi itu keadaannya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Makanya rugi. Nah, nanti kalau misalkan ditanyanya untung, berarti pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran. Sekarang kita lihat mana pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan. Yang A itu pemasukan 700, pengeluaran 900. Wah, berarti ini adalah yang rugi ya. Langsung ada yang A. Yang A itu adalah kondisi rugi. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau yang B, berarti tidak untung dan tidak rugi. Kalau yang C, 2.100.000 sama 2 juta pemasukan lebih besar, berarti dia untung. Yang D juga sama, untung. Lanjut nomor 2. Seorang pedagang mengeluarkan 1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, maka besarnya pendapatan adalah, berarti di sini dia modalnya ya, istilahnya dia modalnya itu 1.500.000. Terus untuk menjalankan usahanya, jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, dia untungnya itu 10%. Maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu, yang ditanya adalah pendapatan. Oke. Pertama kita cari dulu untungnya. Untungnya itu berapa persen? Berarti untung sama dengan 10/100 dikali dengan 1.500.000. Coret ya, coret. Berarti untungnya itu adalah 15.000 kali 10, 150.000. Pendapatannya, berarti pendapatannya tinggal ditambah modal tambah untung. Modalnya itu 1.500.000 tambah untungnya 150.000. Berarti dia itu 1.650.000. Itu jawabannya adalah yang A. Yang A. Lanjut untuk nomor 3. Pak Dedi membeli suatu sepeda motor bekas dengan harga 5 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga belinya. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Gini, harga jual itu 110%. Harga beli itu berarti 10%, 100%. Nah, berarti untung itu persen harga jual dikurangi persen harga beli. Berarti dia 110% dikurangi 100%. Berarti untungnya adalah 10%. Ya kan? Terus mencari untung. Ini persen ya, persen harga jual, persen harga beli, persen untung. Nah, mencari untungnya itu tinggal
persen untung dikali dengan harga beli. Harga belinya itu adalah tadi ini, 5 juta. Berarti persen untungnya adalah 10%, 10 per 100 dikali harga belinya 5 juta. Berarti coret. 50.000 dikali 10, berarti 500.000. Berarti untungnya adalah 500.000. Jawabannya adalah yang A. Nomor 4, Pak Chandra membeli suatu sepeda bekas dengan harga 500.000. Dalam waktu 1 minggu, sepeda tersebut dijual kembali dengan harga 110.000 dari harga belinya. Tentukan keuntungan Pak Chandra. Berarti ini sama. Harga beli tadi Pak Chandranya adalah 500.000. Dalam waktu 1 minggu, sepeda tersebut dijual kembali dengan harga jualnya 110% dari harga beli. Berarti persen harga jual itu sama 110%. Berarti nanti persen harga belinya itu adalah 100%. Berarti persen untungnya itu 110% dikurangi 100% sama dengan 10%. Berarti kita cari untung. Untung itu persen untung dikali harga beli. Persen untungnya 10%, berarti 10 per 100 dikali harga belinya 500.000. Coret. Berarti 5.000 dikali 10 sama dengan 50.000. Berarti jawabannya adalah yang C, 50. Pak Edi membeli nomor 5, Pak Edi membeli dengan harga 160.000. Setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi menjual mobil tersebut dengan harga 140.000. Tentukan taksiran terdekat persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Edi. Pak Edi membeli mobil dengan harga 160 juta, maaf 160 juta ya. Berarti di sini harga beli HB 160 juta. Setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi menjual mobil tersebut dengan harga 140 juta. Berarti harga jualnya 140 juta. Tentukan taksiran terdekat persentase kerugian. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu rumus mencari rugi. Tadi rugi itu kan harga belinya lebih besar daripada harga jual. Maka dia rumusnya adalah HB dikurangi HJ. Dengan kondisi HB itu lebih besar dari HJ. Berarti kalau untung HJ dikurangi HB dengan kondisi HJ lebih besar daripada HB. Persentase rugi rumusnya adalah rugi dibagi dengan HB dikali dengan harga beli. Persentase untung dibagi dengan HB, maaf ini dikali 100% ya, dikali 100%, ini juga dikali 100%. Nah ini rumus-rumusnya. Kemudian kita lanjut ke soalnya lagi. Tadi dia tanya persentase kerugiannya berapa, sekitar berapa ya, taksiran terdekatnya berapa persentase rugi. Berarti kita cari dulu ruginya. Rugi itu tadi HB dikurangi HJ, berarti 160.000 dikurangi 140.000. Jawabannya adalah 20.000. Ruginya 20.000, berarti persentase rugi
Itu tadi rugi dibagi HB kali 100%. Ruginya 20.000, berarti 20.000 dibagi dengan HB-nya adalah 160 juta dikali 100%. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. Kita coret 4. Coret 4. Coret 4. Ada 2. 1, 2. Coret 1, 2. Oke, berarti sama dengan 2 per 160 dikali 1%. Berarti 2 per 160 itu adalah 12,5 dikalikan 1%, berarti 12,5%. Berarti 12,5% ini mendekati 12%. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Pak Fandi nomor 6, Pak Fandi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. 1 tahun kemudian Pak Dedi menjual tanah tersebut dengan keuntungan sekitar 16%. Tentukan taksiran terdekat harga jual tanah milik Pak Fandi. Oke. Harga jual. Mencari harga jual. Ada 2 keadaan. Keadaan untung. Berarti rumusnya HJ itu adalah 100 ditambah persen untung dibagi 100 dikali harga beli. Keadaan rugi berarti HJ itu adalah 100 dikurangi persen rugi dibagi 100 dikali harga beli. Oke, ada harga jual, ada juga harga beli. Harga beli juga sama, ada 2 keadaan. Ada keadaan untung, berarti HB sama dengan tinggal dibalik sebenarnya jadi 100 per 100 ditambah persen U dikali harga jual. Keadaan rugi berarti HB sama dengan 100 per 100 dikurangi persen R dikalikan harga jual. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya tadi. Pak Fandi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta, berarti dia harga belinya adalah 40 juta. 1 tahun kemudian Pak Dedi menjual tanah tersebut dengan keuntungan sekitar 16%, berarti persen untungnya adalah 16%. Yang ditanya adalah taksiran harga jualnya. Oke. Berarti harga jual sama dengan tadi rumusnya keadaan untung, berarti kita pakai yang ini. Seratus ditambah persen untung 16 per 100 dikali harga belinya 40 juta. Berarti harga jualnya 116 per 100 dikali dengan 40 juta. Coret. Berarti tinggal 116 dikali 400.000. Jawabannya adalah 46.400.000. Berarti jawabannya yang C. Nomor 7. Seorang pedagang bakso mengeluarkan modal sebesar 1.000 untuk modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah 11.000 per porsi. Jika yang merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 200.000,
dari usaha baksonya, maka berapa porsi minimal yang harus dibuat? Oke, dia modalnya itu adalah 1 juta. Untungnya dia pengen 200.000. Nah, yang ditanya adalah pendapatannya. Pendapatannya itu rumusnya adalah modal ditambah untung. Kan? Modalnya dia adalah 1 juta. Untung dia adalah 200.000. Berarti pendapatannya adalah 1.200.000. Nah, pendapatan dia 1.200.000. Yang ditanya adalah berapa porsi yang harus dia jual dengan harganya itu satu porsi baksonya itu adalah 11.000. Berarti kita cari banyaknya. Tinggal banyak porsi sama dengan pendapatan dibagi harga baksonya. Pendapatannya adalah 1.200.000 per 100.000. Per harga bakso itu 11.000. 1.200.000 dibagi 11.000 adalah 109,09,09 dan seterusnya. Nah, 109,09,09. Yang ditanya adalah porsi minimalnya biar dia untung gitu kan. Berarti minimalnya 109 itu adalah mendekati 110 porsi. Karena kalau 109 aja dia nggak untung karena dia cuma 1 juta sekian, tidak sampai 1.200.000. Makanya biar dia untung harus lebih dari 109, yaitu 110. Tapi yang ditanyakan adalah minimalnya, berarti minimalnya adalah 110. Itu jawabannya adalah yang C. Oke, cukup sekian pembahasan soal materi aritmatika sosial dari buku paket kelas 7 uji kompetensi 6. Untuk nomor-nomor selanjutnya, nantikan video selanjutnya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Jangan lupa terus latihan dan belajar matematika. Dadah!